tidak berzikir kepada Allah ketika masuknya, maka syaitan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, adraktumul mabit, kita punya tempat untuk menginap, kita ada tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami qal, kalau dia ketika makannya juga tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal 'asya, kalian bisa nginep dan punya makan malam. Al-'asya, makan malam. Yang maknanya orang yang tidak berzikir menyebut nama Allah ketika masuk di rumahnya dan tidak baca zikrullah menyebut nama Allah ketika ia makan dan minumnya, maka syaitan dapat tinggal di dalam rumah dan juga syaitan mendapatkan jatah makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengajarkan kepada melihat seorang pemuda yang makan dengan lahapnya tanpa membaca bismillah. Tapi ketika suapan terakhir mau dimakan teringat, ya Allah saya belum baca bismillah, maka dia baca bismillahi awwalahu wa akhirah atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih, makanlah dia. Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan, aku melihat anak muda ini makan lahap tanpa membaca bismillah dan syaitan ikut makan bersamanya. Dan ketika suapan terakhir dia teringat, baru dia baca bismillah fi awwalihi wa akhirih, maka dia makan makanan itu yang dibacakan bismillah dan syaitan memuntahkan semua yang sudah dimakan. Allah Ta'ala alam dohirnya, apa yang dimakan oleh syaitan, yaitu protein-protein, gizi-gizi yang ada pada makanan atau minuman yang kita makan, yang kita konsumsi. Itu akan gizinya diambil oleh syaitan sehingga barokah dari makanan itu hilang. Tapi ketika kita baca bismillah, maka makanan itu membawa gizi dan protein yang diasup oleh tubuh selama tidak berlebihan. Dan ini yang dohir, karena kotoran binatang dari binatang ternak yang dimakan dagingnya itu di tangannya syaitan bangsa jin, itu makanan sebelum dimakan untuk makanan binatang mereka. Dan tulang belulang yang kita makan dari sisa makanan kita yang kita bacakan bismillah, maka itu akan menjadi makanan yang segar bagi bangsa jin muslim. Maka kita nggak boleh buang air kecil, buang air besar, istinja dari buang air kecil maupun air besar dengan yaitu tulang belulang ataupun dengan kotoran dari binatang-binatang ternak ataupun binatang apa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, "Lau anna ahadakum idza arada ya'ti ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurru syaitanun abadan." Ini hal yang sangat penting untuk diajarkan dan bukan perkara tabu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang di antara kamu ia hendak mendatangi istrinya, maka kalau dia membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka kata Nabi SAW, bila seorang ketika mendatangi istrinya ia membaca doa ini sebelum melakukannya, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, kalau ditakdirkan ia akan mendapatkan anak dari hubungannya pada saat itu, lam yadurru syaitanun abadan, maka tidak ada satu syaitan pun yang bisa mencelakainya selama-lamanya. Maka maknanya ini perkara penting sekali mendatangi istri dengan membaca
dzikrullah. Bismillah, Allah menjadikan syaitan, menjadi syaitan marzaqtan. Maka anaknya tidak akan kesurupan, tidak akan gila atau hal-hal yang jelek yang diganggu oleh syaitan. Maka narul yawma katsiran minal aulad ka'anna ma'ahum syayatin musyarika lahum. Katakan di sini oleh Syekh, kita di hari ini, di sekarang ini baru melihat banyak anak-anak seolah-olah mereka ini dibarengi oleh syaitan, ditemani oleh syaitan. Tingkah polanya yang luar biasa, tidak bisa diatur. Bisa jadi ahum la yusamun, karena orang tua mereka ketika berhubungan tidak membaca doa tadi. Allah Jalla wa Ala yaqul, dan Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 64, wa syarikhum fil amwali wal aulad, yakni bersekutulah kalian dengan manusia di dalam penggunaan harta dan juga di dalam diri anak-anak mereka. Maknanya yakni giring manusia, bisikin manusia untuk menggunakan hartanya dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Sehingga dibisiki untuk beli ini, beli itu yang haram dan yang juga yang tidak bermanfaat. Wal aulad, dan juga yakni barengi anak-anak mereka untuk tidak taat kepada orang tuanya, untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita banyak melihat bagaimana anak-anak yang mereka tidak mau patuh kepada orang tua. Kaifa yusyarikum fil amwal wal aulad, diterangkan di sini bagaimana syaitan bersekutu dengan yang harta manusia dan anak-anaknya. Yaitu idza lam yusammu syarikahum fi akli. Jadi ketika mereka tidak menyebut nama Allah dalam makanan yang mereka makan. Wa idza lam yusammu aidan inna intisab bizaujah, juga ketika berhubungan dengan hubungan intim dengan istri, yakni tidak membaca zikrullah, bismillah, Allah menjadikan syaitan wajib syaitan. Maka syaitan akan bersekutu, yakni akan berada di dalam diri anak-anaknya yang lahir karena itu. Ini jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata ibadah, tetapi juga mengandung kebaikan bagi kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika merintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, Allah memberikan jaminan kebaikan bagi kita.